Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza, sekolah penempatan di SDN 120/3 Kementerian Darat, dengan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, pembekalan hari ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023. Nah, di mana pada sesi pertama, pemateri membahas tentang administrasi perpustakaan dan pojok baca. Pemateri yaitunya Bapak Kuswanto. Nah, di sini dijelaskan nih, apa sih administrasi itu? Administrasi ialah pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu berkembang ke berbagai aktivitas keorganisasian. Nah, di sini juga dijelaskan nih strategi dalam menjadikan perpustakaan ataupun pojok baca menarik dan dikunjungi. Yang pertama yaitunya memastikan bukunya layak dibaca. Kemudian, jika ditemui banyak buku yang layak baca, maka kita bisa simpan sebagian dan juga kita bisa pajang sebagian. Selanjutnya juga kita bisa jalin kerjasama nih dengan penyedia buku yang ada di wilayah tersebut. Bisa dengan TBM, yaitunya Taman Belajar Masyarakat, maupun Puskel, yaitunya Pustaka Keliling. Nah, kemudian juga ada kerjasama antar sekolah. Jika ada internet nih, pastikan dapat menambah jumlah buku dengan aplikasi buku-buku bermutu elektronik yang sesuai dengan kemampuan baca, tentunya dalam konsep ini yaitunya siswa nih. Dan juga tentukan waktu tertentu yang berkala untuk menjadwalkan siswa membaca. Jangan sampai nih, siswanya penuh banget, nggak ada tempat untuk duduk membaca. Kemudian dampingi siswa saat membaca, gunakan berbagai teknik membaca. Nah, yang pertama nih bisa dengan teknik membaca berpasangan, kemudian membaca mandiri, membaca buku elektronik, serta pinjamkan buku dengan waktu tertentu. Nah, untuk alur kegiatan pengelolaan koleksi sudut baca kelas atau area baca perpustakaan sekolah, yaitunya yang pertama perjenjangan, kemudian inventarisasi, pemberian stempel, klasifikasi, pemajangan. Kemudian ada pembuatan kantong dan lidah buku, biasanya ini terdapat pada belakang buku. Juga pembuatan label, biasanya ini pada sudut-sudut buku. Dan juga katalogisasi, sirkulasi dan keberlanjutan perawatan buku, dan penyiangan koleksi. Nah, di mana koleksi-koleksi yang sudah ada gantinya, kita ganti nih dengan koleksi baru. Nah, secara administrasi, perpustakaan itu lebih terpusat, dikelola oleh tenaga khusus, programnya untuk sekolah. Sedangkan untuk secara administrasi, pojok baca itu lebih kepada terbagi dalam kelas-kelas. Kemudian juga dikelola oleh guru kelas. Programnya ditujukan untuk siswa kelas tersebut. Nah, selanjutnya juga dijelaskan nih pembelajaran literasi terdiferensiasi, yaitunya dengan pendekatan instruksi yang menghubungkan berbagai strategi, kemudian instruksi responsif dan guru dapat mendiferensiasi konten, proses, dan atau produk atau hasil untuk siswa. Nah, sesi pertama pada materi selanjutnya yaitunya gerakan literasi sekolah oleh Ibu Pratiwi Retna Nindya. Nah, di mana dijelaskan bahwasanya budaya literasi di sekolah itu satu, lingkungannya nih, lingkungan fisik kaya literasi. Manfaatnya bisa menggunakan teks untuk berbagai tujuan. Bisa mengembangkan pengetahuan siswa dan juga mendorong interaksi guru dan siswa. Nah, kemudian juga ada lingkungan sosial dan afektif kaya literasi. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi baik antar guru dengan siswa, antar guru dengan kepala sekolah, antar guru sama guru maupun antar siswa. Juga perlunya ada penghargaan. Nah, kemudian ada lingkungan akademik kaya literasi. Yang pertama, penguatan literasi selaras dengan tahap perkembangan literasi siswa. Kemudian, literasi ada di semua mata pelajaran. Dan juga untuk budaya sekolah ini, polanya jangka panjang, norma, keyakinan, dan asumsi, serta memandu perilaku yang diharapkan.
juga memberikan identitas kepada sekolah tersebut. Nah, juga dijelaskan di sini gerakan literasi sekolah atau kita sebut dengan GLS. Yang pertama, beri kesempatan kepada siswa, kemudian recognition, interaksi, dan berikan teladan bagi siswa tersebut. Nah, elemen gerakan literasi sekolah ini bisa kesempatan coret-coret maupun kesempatan menulis dengan mengekspos pada mading-mading kelas maupun mading sekolah tersebut. Menggunakan bahasa lokal atau asing, bisa dengan digital, buku, dan lain-lainnya. Nah, pada sesi kedua yaitunya hiburan matematika, yaitunya atau kita sebut dengan recreational mathematics oleh Bapak Wahid Yunianto. Nah, di sini matematika itu bisa dibuat menarik nih dan menyenangkan dengan memuat dan menjadikan matematika menjadi permainan maupun penggunaan media digital atau internet maupun juga bisa menggunakan website nih. Website yang memuat pembelajaran matematika yang menarik minat serta memiliki tingkatan soal yang beragam. Nah, di sini banyak sih permainan-permainan yang bisa kita gunakan. Misalnya bisa gambar-gambar maupun hal yang menarik bagi siswa-siswa tentunya di SD. Nah, kita bisa menggunakan media ataupun website dari Medpedia tadi telah disebutkan oleh pemateri. Dan di sana cukup menarik sih untuk jenjang sekolah dasar. Mungkin itu yang akan saya sampaikan mengenai materi pada sesi pembekalan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Dadah.